Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Penegak hukum Singapura menangkap buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik Paulus Thanos. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini tengah menyiapkan syarat ekstradisi untuk dipulangkan ke Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan buronan kasus iktp Paulus Thanos telah ditangkap, namun Setio belum memberi penjelasan rinci terkait penangkapan Paulus Thanos oleh otoritas Singapura. Berdasarkan informasi dari pihak KBRI Singapura, Paulus Thanos yang kini memiliki 2 kewarganegaraan ditangkap pada tanggal 17 Januari 2025. Pengadilan Singapura pun telah mengabulkan permintaan pemerintah Indonesia terkait provisional arrest request atau permintaan penahanan sementara untuk proses ekstradisi. KPK bekerjasama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri pun saat ini tengah menyiapkan syarat-syarat ekstradisi buronan Paulus Thanos dari Singapura. Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima. Karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat, dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen Nahu, bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri, terutama yang Interpol ya. Jadi ada masih dua atau 3 dokumen yang dibutuhkan. Nah karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan. Paulus Thanos alias Tian Po Chin ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2019 lalu. Ia melarikan diri dan masuk daftar buronan KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Artaputra yang diduga melakukan kong kali kong demi proyek pengadaan iktp. Perusahaan Paulus disebut mendapat keuntungan hingga ratusan miliar dari proyek suap iktp. KPK juga menyebut peran Paulus Thanos masuk dalam putusan hakim terhadap mantan Ketua DPR Setia Novanto. Pemerintah Indonesia tengah berkomunikasi dengan pemerintah Singapura terkait pemulangan Paulus Thanos. Lalu seperti apa perkembangannya? Telah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Reda Popi dari Singapura. Reda, apakah sudah ada informasi kapan Paulus Thanos dipulangkan ke Indonesia? Jadi pemerintah Indonesia harus melengkapi sejumlah berkas yang kemudian dikirimkan kepada pemerintah Singapura. Dan untuk provisional arrest request-nya sendiri dan ini memang berlaku 45 hari terhitung dari tanggal 17 Januari 2025, tepatnya setelah provisional arrest request atau PAR ini disetujui oleh pengadilan Singapura dari pemerintah Indonesia. Kemudian Paulus Thanos ini ditangkap, informasi terakhirnya ditangkap di Bandara Changi, Singapura, kemudian sudah ditahan sejak tanggal 17 dan hari itu. Sampai 45 hari ke depan, nanti pemerintah Indonesia harus melengkapi sejumlah berkas-berkas. Memang sudah ada komunikasi secara verbal antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Sementara informasi terakhir yang kami peroleh bahwa untuk berkas-berkas tersebut sudah dilengkapi dan sudah diserahkan kepada pengadilan Singapura pada sore hari ini. Sehingga dari pemerintah Singapura saat ini tengah memproses dari berkas-berkas administrasi tersebut untuk nantinya akan menentukan kapan kira-kira Paulus Thanos akan dipulangkan atau dikembalikan ke Indonesia. Nah, KBRI yang ada di Singapura ini juga memfasilitasi seluruh proses PAR tersebut sejak awal permintaan yang diajukan melalui koordinasi dengan sejumlah lembaga-lembaga yang berwenang di Singapura, termasuk ada Kejaksaan Agung Singapura dan juga lembaga anti rasuah Singapura yang bernama CPI. Dan kemudian Singapura dan Indonesia ini di extradition threat, di mana dengan kasus Paulus Thanos ini merupakan kasus yang pertama. Sehingga jika nantinya Paulus Thanos ini bisa dikembalikan atau dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani persidangan dari pembunuhan karena melakukan korupsi KTP, ini berarti merupakan kasus pertama setelah extradition treaty antara Indonesia dengan Singapura ini disetujui. Nah, KPK sendiri sebenarnya sudah menetapkan Paulus Thanos sebagai tersangka kasus korupsi ektp ini sejak tahun 2019. Namun informasinya kemudian Paulus Thanos dan keluarganya kabur ke Singapura dan pada 2021 sudah sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Namun pada 2023 ini sebenarnya Paulus Thanos sudah
terdeteksi di Thailand, namun saat ini berhasil lolos dari penangkapan karena red notice dari Interpol ini ternyata tidak terbit tepat waktu. Nah, kenapa bisa terbit tidak tepat waktu? Dikarenakan Paulus Thanos ini mengganti keluarga negaraannya menjadi Afrika Selatan, sehingga untuk identitas baru di red notice ini belum dapat diterbitkan dengan identitas baru dari Paulus Thanos, sehingga masalah jurisdiksi negara lain ini menjadi menghambat. Nah, setelah itu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah karena Paulus Thanos saat ini sudah menjadi bukan warga negara Indonesia lagi, lalu bagaimana, apakah tetap bisa diadili di Indonesia? Kalau konfirmasi dari Yusril Iza Mahendra yang menyebut sebenarnya ketika Paulus Thanos melakukan korupsi itu adalah ketika menjadi WNI, sehingga diharapkan nantinya tetap bisa dikirim atau dikembalikan ke Indonesia dari Singapura untuk menjalani hukumannya. Tapi kalau kita lihat dari penasihat negara Singapura ini juga sudah menyebut tidak akan memberikan Paulus kekebalan diplomatik karena sebenarnya Paulus Thanos tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negerinya Singapura. Sementara dari lembaga anti rasuah Singapura yaitu CPIB mengatakan pihaknya saat ini belum mau memberikan konfirmasi atau komentar apapun karena saat ini masalah ekstradisi tersebut sedang disidangkan di pengadilan Singapura, sehingga kami juga sama-sama masih menunggu Fitri kira-kira bagaimana hasil dari sidang ekstradisi tersebut dan apa Paulus Thanos akan dikembalikan atau dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani persidangan atas kasus korupsi EKTP-nya. Baik, Reda Pulpi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Singapura. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.